Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati
Shalom, saudara yang terkasih. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang masih dalam tema yang sama, memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, dalam hal ini saya akan berbicara memenangkan jiwa bagi Kristus dalam hal ini buat anak-anak. Nah, mengapa kita penting memenangkan jiwa anak-anak bagi Kristus? Nah, saya punya data saudara, 23 Mei 2022, 4,5 jam anak-anak di Indonesia itu main HP. Jadi kalau dalam sehari itu mereka bisa menghabiskan waktu 4,5 jam. Itu data yang saya dapat tahun 2022. Bisa bermain HP. Nah, 2023 sampai 5 jam. Bayangkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jadi ratusan juta atau sepertiga penduduk di bumi ini sebagian adalah anak-anak. Nah, saudara bisa bayangkan, di muka bumi ini, sepertiga makhluk di muka bumi ini adalah anak-anak. Nah, saya punya data juga, sepertiga dari penduduk dunia ini merupakan korban terbesar dalam perdagangan anak, prostitusi online, pekerja paksa, pornografi, dan transplantasi organ. Itu paling terbanyak anak-anak. Dan anak-anak banyak sekali menjadi korban di muka bumi ini, pekerja keras. Bahkan kemarin terakhir mungkin saudara tahu di Ponorogo, ratusan siswa SMP dan SMA hamil di luar nikah. Nah, ternyata itu tahun 2021 ada 226 orang yang mengajukan dispensasi pernikahan. Nah, 2022 itu 191 orang SMP, SMA hamil di luar nikah. Bayangkan, rame-rame mengajukan dispensasi pernikahan. Nah, anak-anak itu perlu diperhatikan. Kenapa? Perhatikan ya. Matius pasal 18 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Matius pasal 18 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bayangkan. Bapak kita di sorga tidak menghendaki supaya anak-anak tak satu pun ada yang hilang. Adakah gereja, adakah sekolah Kristen memandang anak-anak seperti Yesus memandang mereka? Ini menjadi pertanyaan besar. Adakah begitu penting nilai akademik daripada kualitas rohani anak-anak di gereja maupun di sekolah? Apakah gereja dan sekolah hari-hari ini memandang anak-anak seperti Yesus memandang mereka? Tak seorang pun, jangan sampai ada yang hilang. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari sisi pelayanan, apakah anak-anak dianggap kurang penting daripada orang dewasa? Nah, kalau kita lihat dari sisi sekolah, apakah pekabaran Injil bagi anak-anak dianggap kurang penting di sekolah atau justru nilai akademik yang diutamakan? Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus berkata apa? Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini yang hilang. Bayangkan, sepertiga makhluk di muka bumi ini adalah anak-anak. Itu data lama, data terbaru mungkin lebih. Karena dalam negara yang berkembang, anak-anak itu hampir 26%, data yang saya dapat. Berarti potensi anak-anak itu begitu banyaknya. Tapi kalau kita melihat anak-anak tidak seperti Yesus melihatnya, mau dibawa kemana? Maka penting sekali kita memenangkan jiwa anak-anak. Bayangkan, waktu itu ceritanya, Yesus itu memberikan perumpamaan domba yang hilang, bla bla bla, datang anak tadi dan Yesus berkata jangan sampai anak itu hilang seperti anak ini loh. Bayangkan, anak-anak aja jangan sampai hilang loh. Itu domba loh. Itu jiwa loh. Apakah ada di antara kita yang memandang mereka seperti Tuhan memandang mereka? Apakah sekolah Kristen, gereja? Ini PR bagi kita. Maka sangat penting ada perhatian khusus kepada anak-anak. Loh, kenapa ada perhatian khusus? Yesus pun memperhatikannya. Jangan sampai ada yang hilang. Kemarin ada seorang pengkhotbah berkata, bersaksi itu loh Bu, anak Tamborin SMA sudah 5 kali aborsi. Bayangkan, SMA sudah 5 kali aborsi. Wow, anak-anak zaman sekarang kalau tidak orang tua berperan andil, bagaimana nasib masa depan bangsa kita? Anak-anak itu masa depan gereja loh. Jadi kalau mereka tidak diperhatikan, rohani mereka tidak dipupuk, aduh, kita tidak mungkin bisa seperti Yesus memandang mereka. Jangan sampai mereka ada yang terhilang. Kita sebagai orang tua,
kita sebagai gereja, kita sebagai sekolah-sekolah Kristen, mari kita memandang anak-anak seperti Tuhan memandang anak-anak. Jangan sampai ada yang terhilang dari antara mereka. Nah, kenapa saudara kita perlu memperhatikan anak-anak? Karena begini, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Kok bisa Pak menyenangkan hati Tuhan? Perhatikan, pasal 18 ini toh, naik sedikit kita ke pasal 19. Geser aja. Pasal 19 ayat yang ke-13 saya akan baca ya. Perhatikan ya saudara-saudaraku. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Bayangkan, murid-murid aja melarang loh anak-anak datang kepada Yesus. Apa kita seperti itu? Ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Perhatikan 15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yesus padahal capek. Mereka itu pelayanan capek banget. Tetapi yang menjadi poin adalah dia menyediakan waktu untuk anak-anak tadi. Jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Memarahi murid-muridnya. Artinya dia memberi waktu untuk anak-anak tadi. Dan dia meletakkan tangan bahkan mendoakannya. Adakah para orang tua mendoakan anaknya mau tidur? Mengajari berdoa? Atau justru orang tua terganggu kalau anaknya dekat? Tuhan Yesus gak merasa terganggu loh. Dia justru memangku dia, mendoakan dia, meletakkan tangannya atas anak tadi. Ini jiwa, ini domba. Anak-anak itu aset berharga bagi gereja. Jadi jangan disepelekan. Kenapa? Tuhan memandang mereka berharga. Jangan sampai ada yang hilang. Nah, kalau kita mau gereja kita atau rumah tangga kita bertumbuh, anak-anak kita itu adalah aset kita. Dia itu titipan Tuhan. Tuhan memandang dia itu berharga. Nah, Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk anak-anak tadi. Bahkan melerai atau melarang atau memarahi murid-muridnya. Jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Adakah orang tua hari ini justru mengarahkan anaknya ke gereja atau justru menghalang-halangi? Atau bapaknya pergi mancing, tidak karuan kemana-mana, anaknya nggak tahu kemana. Anaknya malah justru nggak tahu, main PS kah, main HP. Survei tadi hampir 5 jam sehari main HP. Itu survei. Kalau nyatanya mungkin bisa lebih. Anak-anak itu aset, pandanglah mereka seperti Tuhan memandang mereka. Penting itu jiwa-jiwa. Bukan hanya jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan pun dulu, ini perlu kita kelola. Wow, Tuhan Yesus meletakkan tangan atas anak-anak tadi. Adakah orang-orang tua meletakkan tangannya atas anaknya? Kalau mau tidur tumpang tangan, bangun tidur dibangun. Nah, ayo bangun, sudah pagi berdoa dulu, tumpang tangan. Itu aset, mereka jiwa, itu domba, itu berharga di mata Tuhan. Nanti ada ayatnya kalau waktunya enggak. Mereka itu ada malaikatnya. Wow, ini pelayanan buat anak-anak itu sangat penting, aset gereja. Anak-anak muda itu aset bangsa. Mereka perlu dididik, perlu dikasih pemahaman rohani yang baik sedini mungkin. Kalau Yesus bisa menyediakan waktu untuk anak-anak, melarang murid-muridnya supaya mereka kepada anak-anak tadi. Ini artinya anak-anak itu sangat penting di mata Tuhan, berharga sekali. Orang tua yang baik itu membawa anaknya datang kepada Tuhan. Perhatikan ayatnya ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Orang tuanya tahu Yesus itu Tuhan, membawa mereka kepada Tuhan. Adakah orang tua hari-hari ini membawa anaknya datang kepada Tuhan? Minimal berdoa bersama, syukur bisa ke gereja. Adakah orang tua seperti itu? Itu jiwa, itu aset. Orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesuslah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak tadi mau datang kepada Yesus. Mereka orang yang mempunyai kerajaan surga. Jangan pikir cuman orang dewasa yang sudah ngerti Yesus masuk surga. Tuhan Yesus berkata mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Karena mereka mau datang kepada Yesus. Setiap orang yang mau datang kepada Yesus, entah itu anak atau orang dewasa, mereka berhak mendapat kerajaan surga. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, anak-anak itu mendapat perhatian khusus daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka itu orang yang tidak jauh beda dengan orang dewasa. Justru mereka masa depan bangsa, masa depan gereja. Mereka perlu diberikan bekal rohani yang kuat sekuat mungkin sehingga mereka ketika muda tidak terjerumus dengan dunia narkoba, dengan free sex, dengan dunia kriminalitas yang tinggi. Tidak, tetapi kita gereja sebagai orang yang percaya, sebagai
anak Tuhan, kita harus berdampak, berpengaruh. Dari mana itu dimulai? Dari anak-anak tadi. Kenapa? Karena Yesus pun memandang mereka begitu berharga. Jadi kita, orang yang percaya kepada Yesus, mari anak-anak kita itu jiwa, mereka itu domba. Jangan sampai mereka hilang. Karena Yesus memandang mereka itu berharga. Menyediakan waktu bagi anak-anak itu penting. Memperhatikan mereka sangat penting itu dan sangat penting. Jadi kita orang tua jangan memikirkan pribadi kita sendiri, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan dunia mancing kita, sibuk dengan komunitas kita. Mereka aset gereja, mereka punya hak yang sama bagi kita, bagi Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan anak kita, mereka jiwa. Jangan sampai mereka terhilang. Kalau mereka sudah terhilang, mau jadi apa gereja kita? Ini PR bagi kita. Saya pikir firman Tuhan cukup singkat, mereka perlu dimenangkan. Mereka perlu dibuat menjadi orang-orang yang hebat seperti anak panah yang melesat. Dan mereka akan menghasilkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati.